Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rofiul Wahyudi selaku dosen pengampu mata kuliah Islam interdisipliner dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Niken Kanti Rahayu selaku moderator kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Nuralita Esti, Nurul Azmi, dan Nur Khofifah. Dengan judul presentasi yaitu konsep uang, hutang, dan bank dalam Islam. Baik, adapun talking point atau pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam video kali ini ada 3, yaitu yang pertama, konsep uang dalam ekonomi Islam, yang kedua, konsep hutang dalam Islam, dan yang ketiga, konsep bank dalam Islam. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Kepada Nurul Azmi dipersilakan. Konsep uang dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, uang adalah flow konsep. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi, melainkan uang adalah barang publik. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi pendapatan dan angka kesejahteraan masyarakat. Ekonomi Islam mengenal konsep economic value of time, yaitu nilai uang tidak didasarkan pada bertambahnya waktu, melainkan waktulah yang mempunyai nilai ekonomi. Materi selanjutnya kepada Nuralita Esti dipersilakan. Baik, selanjutnya ada konsep hutang dalam Islam. Hutang adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai ataupun cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dalam ekonomi Islam bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antar nasabah dengan lembaga keuangan syariah. Hukum hutang piutang dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan dalam agama Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang kepada orang yang sangat membutuhkan adalah hal yang dianjurkan karena terdapat pahala besar. Adapun dalil yang memperbolehkan hutang piutang adalah surat Al-Maidah ayat 2. Materi selanjutnya kepada Nur Khofifah dipersilakan. Konsep bank dalam Islam. Hukum bank dalam Islam menurut ulama terdapat 3 macam. Yang pertama ada haram, yang kedua ada mubah, dan yang ketiga ada mutasyabihat atau diragukan haram dan tidaknya. Yang pertama haram dengan alasan bank itu pasti terdapat bunga. Bank tanpa bunga mustahil berkembang, padahal di Islam itu sudah melarang sistem bunga. Yang kedua ada mubah dengan alasan bank di suatu negara merupakan kebutuhan yang tidak bisa dielakkan, sehingga pelaksanaan bank pada umumnya boleh atau mubah. Yang ketiga ada mutasyabihat atau diragukan haram dan tidaknya, karena dilihat dari suatu segi merupakan kebutuhan mendesak dalam kehidupan masyarakat maupun negara, akan tetapi dari segi lain sangat sulit meniadakan bank. Karena itulah hukum bank belum jelas halal dan tidaknya. Bank menurut Islam adalah suatu lembaga usaha yang dimana dia menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya. Agar apa? Agar taraf hidup masyarakat meningkat, dan dimana dalam Islam prosedur pelaksanaan haruslah sesuai dengan sumber hukum Islam, yakni berdasarkan Al-Quran dan hadis. Baik, kesimpulannya, uang, hutang, dan bank adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, baik seseorang yang berada maupun orang yang kurang secara material. Pinjam-meminjam uang adalah hal yang lumrah dalam konsep manusia dalam Islam. Dalam Islam, pinjam-meminjam uang tidak dilarang asalkan bukan yang sifatnya riba. Namun, perkembangan di zaman ini tengah berkembang juga diskusi mengenai hukum meminjam uang melalui bank. Islam dan ilmu pengetahuan ekonomi saling melengkapi dan saling mengisi sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, sehingga tidak diharamkan bagi masyarakat, baik yang menabung maupun meminjam uang di bank, dalam praktiknya adalah bank syariah yang insya Allah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.